Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Ini merupakan materi lanjutan dari bentuk akar. Nah, sesuai dengan judulnya, operasi aljabar. Jadi kita akan menerapkan konsep aljabar pada operasi bentuk akar, di mana dulu di kelas 7 kita sudah belajar tentang operasi aljabar. Karena bentuk akar ini merupakan materi untuk kelas 9. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Sedangkan aljabar ada di kelas 7 ya. Jadi kita waktu kelas 7 sudah belajar tentang operasi aljabar, di mana jika kita punya 2x ditambah 3y ditambah 4x ditambah 5y, ini merupakan operasi penjumlahan aljabar. Kita bisa menjumlahkan suku-suku pada aljabar ini apabila sukunya sejenis atau variabel dari setiap sukunya sama. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan suku yang variabelnya sama. Berarti di sini 2x memiliki variabel yang sama dengan 4x atau suku sejenis dengan 4x. 3y sejenis dengan 5y. Maka kita bisa kelompokkan suku yang sejenisnya. 2x ditambah 4x ditambah 3y ditambah 5y. Nah, kita sudah kelompokkan ya, suku-suku yang sejenisnya sudah didekatkan. 2x ditambah 4x, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja atau angkanya saja. Menjadi 2 ditambah 4, variabelnya adalah x, ditambah 3 ditambah 5, variabelnya adalah y. Sehingga hasilnya adalah 6x ditambah 8y. Itu adalah konsep penjumlahan pada aljabar. Penjumlahan atau pengurangan ya, sama saja seperti ini konsepnya. Nah, maka konsep penjumlahan dan pengurangan pada aljabar ini akan kita terapkan pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi kita akan menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan aljabar pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contoh. Yang pertama, saya punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Untuk operasi penjumlahan akar ini, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, untuk variabelnya kita posisikan variabel itu sama dengan bentuk akarnya. Jadi akar 2 ini nilai posisinya sama dengan variabel. Maka untuk menjumlahkannya berarti kita harus fokus pada bentuk akar. Jadi bentuk akar yang angkanya sama itu ibarat dengan suku sejenis pada aljabar. Jadi di sini akar 2 suku pertama dan suku kedua juga akar 2 ini sudah sejenis sukunya. Maka kita tinggal menjumlahkan angka di depannya saja, yaitu 2 ditambah 3 akar 2. Hasilnya adalah 5 akar 2. Jadi di sini karena sukunya sudah sama, bentuk akar dari kedua sukunya sama, maka kita tinggal menjumlahkan
angka yang ada di depannya saja. Kemudian contoh yang kedua, 2 akar 5 ditambah 3 akar 3 ditambah 3 akar 5. Kita kelompokkan suku yang sejenisnya dengan menggunakan konsep aljabar tadi. Kita perhatikan bentuk akar dari ketiga suku di sini. Suku pertama bentuk akarnya adalah 5. Suku kedua bentuk akarnya adalah 3. Dan suku ketiga akar 5. Maka kita dekatkan yang memiliki nilai akar yang sama, yaitu 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 ditambah 3 akar 3. Selanjutnya, di sini ada 2 suku yang sejenis, maka kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di depannya saja, yaitu yang memiliki akar 5. Menjadi 2 ditambah 3 akar 5 ditambah 3 akar 3. 3 akar 3 tidak memiliki pasangan suku yang sejenis, maka kita tulis saja dan tidak usah dihitung. Selanjutnya kita jumlahkan, 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Akar 5 ditambah 3 akar 3. Nah, inilah hasil penjumlahan dari 2 akar 5 ditambah 3 akar 3 ditambah 3 akar 5. Ternyata bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 5 ditambah 3 akar 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. 4 akar 7 dikurangi 2 akar 5 ditambah akar 7 ditambah 5 akar 5. Nah, di sini sama ya. Sekarang kita perhatikan suku yang sejenis dari keempat suku di sini. Ada akar 7, akar 5, akar 7 dan akar 5. Maka kita dekatkan suku yang akarnya sama. Yang pertama adalah 4 akar 7, kita dekatkan dengan akar 7, berarti ditambah akar 7. Selanjutnya dikurangi 2 akar 5 ditambah 5 akar 5. Nah, maka karena kita sudah punya pasangan suku-suku yang sejenis, tinggal jumlahkan angka yang ada di depannya. Yang pertama, 4 akar 7 ditambah 7 berarti 4 ditambah angka di depan akar 7 itu adalah angka 1, tapi tidak ditulis ya, padahal di sana sebenarnya ada angka 1. Berarti di sini 4 ditambah 1 akar 7. Kemudian dikurangi 2 ditambah negatif 2 ditambah 5 akar dari 5. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 1, 5 akar 7 ditambah negatif 2 ditambah 5, hasilnya adalah 3 akar 5. Maka kita peroleh hasil dari 4 akar 7 dikurangi 2 akar 5 ditambah akar 7 ditambah 5 akar 5, hasilnya adalah 5 akar 7 ditambah 3 akar 5. Jadi dengan menggunakan konsep operasi aljabar kita dapat menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Karena di sini kita akan membahas operasi bentuk akar, kita baru membahas 2 jenis operasi, penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi perkalian dan pembagian. Sama ya, kita akan menggunakan konsep aljabar pada perkalian dan pembagian bentuk akar. Pada aljabar,
Jika saya punya 2A dikali 3B, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 A dikali B menjadi 6AB. Artinya, jika ada operasi perkalian aljabar, kita mengalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Jadi untuk perkalian dan pembagian kita tidak diharuskan untuk memilih suku yang sejenis. Jadi meskipun sukunya berbeda, kita tetap bisa mengoperasikannya dengan cara mengalihkan atau membagikannya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian bentuk akar. Langsung ke contoh soal ya, agar lebih paham. Yang pertama, 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Dengan menerapkan konsep perkalian pada aljabar, kita tinggal mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel, atau kita tinggal mengalihkan 2 dengan 5 dan akar 3 dengan akar 2, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 5 dan akar 3 dikali akar 2. 2 dikali 5 hasilnya 10, akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Jadi hasilnya adalah 10 akar 6. Lebih sederhana ya. Kalau tadi ada 2 suku, ternyata setelah dioperasikan menjadi 1 suku. Selanjutnya contoh yang kedua. 2 akar 5 dikali 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2 dikali 3 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Hasilnya adalah, nah untuk menghitungnya kita tinggal tetap menerapkan konsep perkalian dan pembagian aljabar. Meskipun tampak sulit, tapi tenang saja ya, kita hitung secara perlahan. Sama, caranya sama seperti nomor 1, hanya saja di sini sukunya banyak, jadi tampak sulit padahal sama saja. Langkah pertama, di sini ada 2 operasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita operasikan dulu 2 akar 5 dengan 2 akar 2, yaitu 2 dikali 2 dan akar 5 dikali akar 2. Hasilnya adalah 2 dikali 2 dan akar 5 dikali akar 2. Itu untuk operasi yang pertama. Kemudian sekarang kita operasikan operasi yang selanjutnya, di mana jika dalam aljabar ini ada 1 suku di luar dan ada 2 suku di dalam. Ini namanya adalah perkalian suku 1 dan suku 2. Artinya suku yang ada di luar dikalikan 1 per 1 dengan suku yang ada di dalam kurung. Artinya 3 akar 2 dikali dengan 3 akar 5 dan 3 akar 2 dikali dengan 2 akar 3. Nah, karena kita akan membawa tanda negatif ini ke 3 akar 2, maka kita nyatakan operasinya agar umum dengan operasi tambah saja, karena si tanda negatifnya akan kita bawa ya ke dalam. Menjadi yang pertama adalah 3 akar 2 dikali 3 akar 5. Negatif 3 akar 2 dikali 3 akar 5. Kemudian tetap dengan operasi tambah saja nyatakannya. Yang kedua, negatif 3 akar 2 dikali negatif 2 akar 3. Nah, selanjutnya kita hitung.
Operasi yang pertama, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, dikali akar 5 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 10. Ditambah yang selanjutnya kita hitung koefisien dikali koefisien, akar dikali akar, yaitu negatif 3 dikali 3 dikali dengan akar 2 dikali akar 5. Kemudian ditambah negatif 3 dikali negatif 2, kemudian dikali akar 2 dikali akar 3, sehingga 4 akar 10 ditambah yang pertama negatif 3 dikali 3 adalah negatif 9, akar 2 dikali akar 5 akar 10, kemudian ditambah negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 3 dikali negatif 2, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, menjadi 6. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 9. Akar 2 ya ini. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Nah, kemudian kita tinggal mengeluarkan semua angka yang ada di dalam kurung dan hilangkan tanda kurungnya, menjadi 4 akar 10 positif kali negatif adalah negatif 9 akar 10 ditambah 6 akar 6. Hasilnya adalah 4 akar 10 dikurangi 9 akar 10 itu adalah suku yang sejenis, di mana bilangan yang ada di dalam akarnya sama. Maka kita tinggal mengurangkan 4 dan 9. 4 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 5 akar 10 ditambah 6 akar 6. Jadi ini hasilnya ya. Hasil dari 2 akar 5 dikali 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2 dikali 3 akar 5 dikurangi 2 akar 3 hasilnya adalah negatif 5 akar 10 ditambah 6 akar 6. Maka untuk operasi aljabar bentuk akar yang kedua di sini kita menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Kemudian tadi sebelumnya kita sudah mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, mungkin untuk pembelajaran operasi aljabar pada bentuk akar dicukupkan sekian. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah ya. Untuk pembelajaran operasi aljabar dan pada bentuk akar dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.